Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Pagi hari ini untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya cerah ya. Kemarin dari sore sampai dengan malam cuacanya mendung, bahkan sesekali hujan. Tapi pagi hari ini cerah. Ya, suasana yang cerah ini mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan dengan baik, mungkin dengan berolahraga atau mungkin melakukan aktivitas yang memerlukan sinar matahari. Apa itu? Jemur-jemur. Iya, iya, iya. Baik, di kesempatan pagi hari ini saya Ilham Dianta hadir ya. Hari apa ini? Hari Kamis ya, tanggal 25 November 2021. Dan seperti biasanya, Kamis pagi kita bincang bisnis ya dalam program talkshow spesial hari ini yang membahas tentang baru jalan kok sudah akhir tahun. Nah, baru jalan kok sudah akhir tahun. Baru jalan kok sudah akhir tahun. Mana intonasi yang menurut Anda paling enak gitu ya? Kok tiba tebak-tebakan begini ya? Ya, ini maksudnya apa sih? Ya, kadang-kadang kita itu kan dalam merencanakan bisnis kadang-kadang mungkin tidak melihat waktu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya memang sudah persiapannya sudah siap dan mau di launching gitu ya, ternyata kok sekarang ini kalau di kalender biasanya kan harus melihat timing yang tepat gitu ya untuk menyusun sebuah rencana atau memulai bisnis. Tetapi kalau misalnya Anda memang saat ini sudah ready semuanya ya pada November atau Desember. Nah, ini kadang-kadang kan pada akhir-akhir tahun seperti ini, itu biasanya malah orang lagi tutup buku, ya kan? Tutup buku, kemudian rencananya baru mungkin disusun pada awal tahun depan, itu baru direalisasikan gitu ya. Nah, ini Anda pada November, Desember sudah di launching, kira-kira untuk tahun depan kita butuh rencana lagi atau enggak ya? Nah, kayak gitu ya, maksudnya. Agak bingung ya, susah diterima. Maksudnya kalau misalnya gini loh, kita itu kan mau buka usaha, tetapi ini bulannya sudah menjelang akhir tahun gitu. Biasanya kan orang-orang itu memulai awal tahun, itu dimulailah itu rencana-rencana usaha-usaha. Katanya kan begitu, membuka lembaran baru dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya memang sudah terlanjur di launching mungkin pada bulan November, Desember dan sebagainya, perlukah nah gitu pada tahun depan tahun 2022 kita itu membuat rencana baru lagi atau bagaimana? Nah, ini nanti kita akan bahas bersama dengan Coach Samfri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Dan seperti biasanya sahabat ya, bincang bisnis kali ini juga disiarkan dan ditayangkan secara serentak di 3 LPPL, yakni RGR Tulungagung, RSL Nganjuk, kemudian Praja Angkasa Trenggalek, dan tentunya juga Suara Sidoarjo kan. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Coach Samfri. Oke, selamat pagi. Halo, Coach Samfri. Selamat pagi, Mas Ilham. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya. Ini akhir tahun ada planning atau rencana kemana ini? Mungkin apa gitu? Mau mentraktir warga se-RT atau apa gitu? Akhir tahun ini menghindari gelombang ketiga. Oh iya. Jadi masih di rumah terus dong ya? Di rumah saja lah. Kalau memang butuh traveling, butuh keliling keluar ya keluar dengan prokes ya. Cuman kalau enggak ya janganlah, ya jangan dipaksakan untuk plesir dulu ya. Khawatir nanti prediksinya pemerintah kalau kejadian beneran, waduh masalahnya kita bisa bertahun-tahun berikutnya nggak kelar-kelar nih. Tahun ketiga nanti, tahun depan nih. Masuk tahun ketiga, masa nggak kelar-kelar gitu ya. Aduh. Susah. Iya, saya yang biasanya ada event setahun sekali, ini 2 tahun nggak jalan loh ya. Kemarin itu, eventnya tuh setahun sekali, prepare-nya itu udah lama sekali. Tapi kalau ujung-ujung pas hari H, biasanya kan digelar setiap Juli, nggak bisa tahun 2019, 2020 juga aduh kosong lagi ya. 2021 mudah-mudahan ini nanti ada ya, mudah-mudahan kalau misalnya situasi aman kondusif ini
akan digelar lagi gitu loh, Coach. Ini curhat pagi-pagi. Oke. Coach, pagi hari ini kita bahas tentang temanya baru jalan kok sudah akhir tahun gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi prolog saya tadi betul ya, bahwa bisnis yang sudah dimulai pada akhir-akhir tahun ini, apakah pada tahun depan itu akan mungkin diperbarui lagi atau apa kayak gitu-gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini, Coach? Ya, thank you, Mas Ilham. Itu pembukaannya cukup panjang, cukup komplit ya. Jadi teman-teman pendengar Suara Sidoarjo yang budiman, pengusaha-pengusaha level manapun juga kita pasti butuh planning. Ya, mulai dari UMKM, apalagi sampai level korporat. Nah, cuman kita selalu melakukan planning ini, dan memang saya angkat ini memang di akhir tahun untuk memberikan sedikit, semoga memberikan wawasan sedikit tentang how to plan, bagaimana melakukan planning dengan baik. Tapi sebelum saya mulai ke intinya planning itu bagaimana bagus, saya ingin memberikan kritik kepada siapa, terutama kepada diri sendiri, teman-teman, dan teman-teman yang mendengarkan juga. Jangan planning hanya untuk menyambut awal tahun. Ini tahun 2021 ya. Kita planning untuk menyambut tahun 2022. Nanti tahun 2022 bulan November planning 2023 dan seterusnya. Ini terlalu kultus ya. Terlalu mengkultuskan tanggal. Ya, terlalu ngotot untuk harus tanggal cantik kayak kawinan gitu ya. Harus hari baik, harus awal bulan, harus ini sebetulnya salah kaprah ya teman-teman. Jadi kesalahkaprahan ini kalau bisa disudahi lah ya, jangan terlalu mengkultuskan sebuah tanggal tertentu ya. Angka cantik ya, tanggal 1 bulan 1 tanggal 2 bulan 2, lama-lama ini seperti promonya marketplace itu. Iya benar. Jadi jangan ikutin cara-cara seperti itu ya. Karena kenapa? Pertama adalah ya tahun baru aja, nggak ada bedanya dengan hari lain kok. Gitu ya. Yang ada adalah beda musim, hujan, musim panas, ya itu boleh lah. Tapi kan juga nggak ada hubungannya dengan planning kita. Kecuali kalau memang planning kita berhubungan dengan kemaritiman atau kondisi cuaca, ya itu beda. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada hubungannya kan. Februari tanggal 2 ya Kak, Coach ya, yang cantik kan ada. Oh iya Februari tanggal 2022. Iya betul. Itu ada bebek berjajar-jajar gitu kan, bebek 2. Jadi nanti kalau kita belum kiamat tahun 2222 itu lebih cantik lagi, Mas. Oh iya. 22. Moga-moga tanggal 22 Februari 2222 itu hari Sabtu ya. Kawin semua ntar ya. Nanti cicit kita. Oke, ya jadi jangan itu dulu lah yang pertama dasarnya. Jangan menunggu planning itu, tunggu hari baik, tunggu awal tahun, awal bulan. Saya paling sebel ya, saya tanya, oke, bisa dimulai kapan? Ini sudah akhir tahun, sudah kita mulai Januari. Urusannya apa? Ya, urusan kalau sudah dilaksanakan, kalau sudah sudah dipertimbangkan, segera dilaksanakan. Nah, sisi lainnya, kita sebetulnya menggunakan tanggal ini untuk mempertahankan durasi. Jadi misalkan kalau Mas Ilham pernah dengar istilah finish strong, ya, finish the year strong, mengakhiri sebuah tahun ini dengan strong. Nah, itu bagus. Jadi tanggal ini kita pakai untuk membuat kita itu bertahan selayaknya kita lari maraton, sudah melihat garis finish, jangan kendor. Jangan kasih kendor, ya. Hajar terus, gaspol sampai titik finish. Itu bagus. Jadi untuk menggunakan tanggal, ini kenapa kok saya bahas 10 menit pertama ini? Karena, ini menggemaskan sekali buat saya, agak sedikit terganggu saya. Kalau tanggal itu dipakai akhir tahun, awal tahun, dipakai untuk membuat kita, memacu kita supaya keep strong. Kerja, jangan berhenti sudah akhir tahun. Nanti kalau sudah awal tahun, akhir tahun, kita relax lah, santai, kita enjoy. Itu bagus. Tapi kalau kita bilang, sudah mau akhir tahun, kita mulai saja hal baru ini awal tahun. Itu salah. Minimal menurut saya. Ya, salah benar kan, subjektif ya, menurut saya itu salah. Jadi gunakan tanggal itu untuk memacu kita tidak pernah berhenti, jangan stop pada saat kita lagi
on the way to finish. Sebelum kita mencapai finish, jangan kendor. Itu bagus. Tapi kalau kita memulai sesuatu yang baru, nggak ada urusannya dengan tanggal. Ya, jadi pemahaman ini mungkin direnungkan lah ya, direnungkan. Saya bukan yang paling benar, tapi kalau saya lihat ini sangat membantu untuk mempercepat kemajuan bisnis kita. Ya, proses bisnis kita lebih bagus daripada kalau kita kebalik. Ya, pada saat sudah akhir tahun, udah santai aja lah, nggak bisa diapa-apain, sudah akhir tahun kok, market sepi kok, market pasti, misalkan kita di bisnis yang tidak terimbas insentif akhir tahun, ya kalau restoran, bioskop itu kan imbasnya kan besar akhir tahun. Tapi katakanlah kita di bisnis yang tidak terimbas akhir tahun, insentif akhir tahun, ya kita bilang, oh ya sudahlah, berhenti aja lah, santai aja, sudah akhir tahun, itu salah. Dan malah kebalik, ya udah kita mulai awal tahun depan, 2 kali salah berarti kan. Seharusnya sudah akhir tahun jangan kendor. Kalau memulai sesuatu yang baru, langsung sekarang nggak pakai nunggu awal tahun. Awal tahun. Gitu ya. Oke. Begitu ya. Tapi iya, ya. Tapi Coach, ini untuk tanggal cantik, saat-saat yang dianggap baik itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia, ya kan? Mereka percaya ada tanggal-tanggal tertentu yang hoki gitu ya, atau mungkin orang-orang etnis tertentu. Ini mohon maaf saya sebut ya, Pak Jokowi itu suka sekali dengan hari Rabu loh. Apa-apa hari Rabu, apa-apa hari Rabu gitu. Saya nggak tahu nih ya. Rabu Paing. Iya. Hari lahirnya beliau hari Rabu kali ya. Saya nggak tahu juga mungkin ya Rabu. Oke. Nah ini hanya fenomena aja sih gitu. Tapi menurut Coach Humphrey tadi bahwa kita kesampingkanlah yang model begitu-begitu ya kan. Kalau memang saatnya sudah kita mulai rencana, ya udah nggak usah nunggu-nunggu yang begitu-begitu gitu ya. Ya. Oke. Memang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat budaya. Silakan sebetulnya ya, silakan mencari hari yang menurut kita paling bagus untuk kita mulai. Tanggal pembukaan toko ya, tanggal pembukaan gerai baru, tanggal operasional pabrik baru, itu pasti dicarikan tanggal cantik. Saya nggak ada masalah dengan itu ya. Yang saya masalahkan adalah mindset. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada awal tahun, awal bulan. Ini salah. Ya kalau mau sekalian dicarikan tanggal cantik, carikan tanggal cantik. Tapi itu berdasarkan kepercayaan. Kalau nggak percaya jangan ikut-ikut. Ya. Kalau percaya silakan. Tapi kalau mindsetnya adalah untuk menghindar supaya kita tidak kerja duluan karena alias malas, ya ini yang repot ini. Ya. Terus gatuk pakai tanggal baru awal tahun, ini nggak cocok. Resolusi awal tahun, sama. Ngapain nunggu resolusi awal tahun? Ini resolusi sekarang lah dilaksanakan minggu depan atau besok. Ngapain nunggu awal tahun? Masih sekitar 4 minggu lagi kan, 4-5 minggu lagi. Ya janganlah, ya mulai minggu depan. Gitu ya kira-kira ya. Nah kita masuk ke goal. Planning ya. So pada saat kita planning, perhatikan nih teman-teman ya. Pada saat kita planning, kita harus mengetahui 4 hal. Ini agak banyak kali ini 4 hal, tapi saya akan cepatkan saja supaya dapat intinya. Yang pertama adalah kita mesti mengerti who, siapa? Kita. Ya, jadi pada saat kita planning, kita mesti tahu siapa kita. Contoh, ada orang bilang, coach saya mau meningkatkan omset sampai 5 miliar. Sekarang saya tanya, omset Anda sekarang berapa? Baru 1 juta. Ya ketinggian bos. Ya. Jadi planning itu harus sesuai dengan siapa yang mengeksekusi dan di posisi mana sekarang. Siapa saya? Siapa Anda? Kita siapa? Ya. Jadi pada planning kita harus menentukan siapa saya. Loh katanya kalau mimpi harus tinggi langit. Itu mimpi. Kalau mimpinya jangan 5 miliar, 5 triliun. Gitu ya. Planningnya 500 juta dulu. Gitu ya. 500 juta naik lagi ke 1 miliar. Kalau mimpinya ya 5 triliun dong. Planningnya jangan 5 miliar kalau berangkat dari 1 juta. Sama dengan orang bilang, Anda punya rencana punya mobil tahun depan apa? Oh, saya mau beli Jaguar, saya mau beli Bentley, saya mau beli Rolls Royce. Sekarang punyanya apa? Sepeda motor Suprafit. Oh ya kejauhan dong, kejauhan kan. Apa itu namanya? Pungguk merindukan bulan ya? Apa sih? Iya. Kalau Jangan gitu. Nanti Anda stres. Jadi planning pertama tuh siapa Anda? Tahulah diri kita. Ini banyak orang tidak senang ketika saya tanya karena dianggap kita planning itu jangan terlalu penuh syarat dan ketentuan. Loh, salah. Kalau mimpi itu jangan pakai syarat. Bermimpilah setinggi langit,
karena kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan selama umur hidup kita, seumur hidup kita. Tapi ingat lagi, mimpi itu dicapai seumur hidup, bukan seumur jagung, bukan cuma 5 jam, 10 hari. No, seumur hidup kita mencapai mimpi kita. Bahkan beberapa pengusaha besar mengatakan, sampai akhir hayat pun mimpi kita seharusnya tidak tercapai. Karena kalau mimpi kita tercapai, mimpi kita kecetean. It takes generations, harusnya visi kita, mimpi kita itu dicapai lewat generasi. Jadi kita sudah, mohon maaf, sudah meninggalkan dunia ini, baru kemudian anak cucu kita menikmati dan merasakan, wah itu karena kakek kita, karena eyang kita punya visi seperti itu, kita tercapai. Itu mimpi yang benar-benar long term kalau menurut pengusaha-pengusaha kelas dunia. Jadi kata-kata saya, kata-kata Brad Sugars, ya, kata-kata pengusaha-pengusaha dunia top bilioner mengatakan mimpi itu kalau tidak jangka panjang bukan mimpi. Tapi kalau planning nggak boleh jangka panjang. Planningnya harus jangka pendek minimal maksimum menengah. Ya, jadi pertanyakan siapa saya? Siapa saya itu berarti jadi diri saya, kemampuan saya, status saya, titik saya berdiri sekarang di mana. Itu harus tertera dengan jelas. Oke? Setelah Anda tahu saya siapa, statusnya di mana, titiknya di mana. Ya, terus yang kedua, where do you want to go? Jadi who, siapa saya, where, planning kan, kita mau kemana? Jadi di dalam planning itu ada sebuah sesi khusus. Ketika saya mendampingi pengusaha ya, ketika saya mendampingi pengusaha itu ada sesi khusus yang namanya adalah menggambarkan titik berikutnya secara eksplisit dengan data dan angka, kalau bisa, dengan ilustrasi dan gambar, jika mampu, sedemikian rupa sehingga vivid. Vivid itu berarti jelas. Ya, misalkan contoh ya, saya ingin ya omset lah ya, semua orang paling gampang bicara omset. Saya meningkatkan omset 50% coach dalam 2 bulan ke depan. Fantastic. Maka Anda tahu Anda ingin mencapai omset 50% lebih tinggi dibandingkan sekarang dalam jangka waktu 2 bulan. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau Anda punya planning seperti itu, dari mana penambahan 50% itu terjadi? Dari mana? Produk mana yang Anda mau jual lebih banyak? Nah ini biasanya ketika orang planning, tidak komplit, planningnya nggak komplit, setengah jalan, itu tidak disebutkan. Omsetnya naik 50% dari mana? Barangnya ada berapa banyak? Barangnya ada 25. Apakah barang pertama memberikan sumbangsih 10%, barang kedua memberikan sumbangsih 3%, barang ketiga dan seterusnya sampai ke 25 memberikan sumbangsih sekian persen? Jelaskan kepada saya, what do you want? Where do you want to go? Nah, ini sudah mulai detail ya. Berarti saya tambah omset dari barang mana? Saya jualan OT-OT 1, pisang goreng 1 kalau warung gitu ya. Saya jualan nasi campur 50 bungkus. Nah, kembali lagi, Anda mesti tahu di mana Anda sekarang. Who are you? Yaitu siapa Anda, dan sekarang Anda jual barang itu masing-masing. Hari ini per item itu di 25 item yang Anda jual itu berapaan aja? Jelaskan. Nah, pertanyaan berikutnya. Setelah kita tahu itemnya 25 masing-masing ada, kemudian kita mulai menggambarkan mana produk item yang saya yakin lebih cepat didongkrak naik omsetnya dibandingkan produk yang lain. Ini masih kedua loh, Mas. Masih where ya? Masih where ya. Dari 25 item itu setelah kita petakan masing-masing harus naik, mana yang duluan. Nah ini prinsipnya prioritasnya. Mana Anda prioritaskan dulu untuk Anda genjot karena Anda yakin yang ini lebih gampang. Oh, produk ini, coach ini lebih gampang untuk diangkat. Nah, kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, diskusinya cukup panjang. Ini bisa setengah jam sendiri kalau kita diskusikan ini untuk satu pertanyaan ini ya. Produk mana yang mau diangkat dulu ya. Nah, setelah Anda punya gambaran seperti explicitly seperti itu ya, kemudian pertanyaan lagi. Ini masih pertanyaan yang masih dua ya. Siapa yang akan membawa Anda menuju ke sana? Apakah Anda sendiri yang jualan? Apakah tim Anda yang jualan? Timnya namanya siapa? Dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita membuat explicit where do you want to go dengan turunan pertanyaan segitu banyak, maka Anda sudah punya sekarang namanya pencitraan, ya, pencitraan atau imagining, ya, bukan pencitraan diri, tapi kayak satelit itu kan melakukan imagining ya, penggambaran ya, penggambaran dengan jelas, mengimajinasikan dengan detail.
Ya. Nah, setelah dua ini kita masuk ke yang tidak enak, yaitu adalah how much, who, where, how much. How much itu apa artinya? Berapa banyak? Berapa Maksudnya banyak? apa resource yang kita perlu tambah? Waktunya, apakah ada? Melakukan penjualan tadi ya, apakah fasilitasnya cukup? Apakah kompetensinya cukup? Apakah komitmennya ada? Dan seterusnya, apakah distraction-nya bisa dikurangi? Distraction itu pengharang. Ya, kerjainnya terlalu banyak, ternyata nggak bisa ngerjakan planning ini kalau aku masih ngurusin A, B, C, D. Nah, itu mesti diurusin. Jadi how much ini pengertiannya bukan uang saja, tapi harga yang mesti dibayar, what price atau how much. Jadi variasinya kalau nggak saya tanyakan who, where, and what price itu atau how much ya. What price yang kita mesti keluarin apa nih? Nah, kalau kita tidak memiliki kesepakatan dengan diri kita, apa yang kita mesti lakukan? Paling gampang gini, saya planning besok pagi jam 4 pagi bangun jogging. Wah, luar biasa ya. Biasanya bangunnya jam 5, jam 6 baru bangun jam 4. Planningnya tidak terlalu sulit, karena kita tahu ada alarm, bisa minta tolong saudara, teman, atau pasangan kita kalau sudah menikah, istri, suami untuk membangunkan, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, harga yang Anda mesti bayar apa sehari sebelumnya, sehingga Anda memungkinkan diri Anda untuk bangun jam 4 pagi. Bukan cuma alarm bunyi terus dipencet lagi loh ya Mas, itu bangun tuh ya. Jadi kalau masuk saham sih mah biasa, siaran jam 7, bangunnya jam 3, sholat subuh langsung berangkat. 3-4 udah bangun. Nah, ya makanya. Selesai sholat subuh langsung budal itu, 14 itu ya. Jadi posisi tidur. Loh, jangan Mas. Enggak ya? Bukan rahasia. Nah, jadi pada saat kita tahu sehari sebelumnya harga apa yang mesti dibayar. Oh, berarti saya mesti berhenti ke game jam 10 malam. Waduh, saya mesti berhenti ke game. Biasanya saya suka ke game jam 12 malam. Ini nggak bisa toh. Anda mesti rela let go, melepaskan habit semalam sebelumnya yang akan menghindar atau menghalangi Anda mencapai tujuan bangun jam 4 pagi. Nah, jadi planning itu benar-benar sebuah rencana. Itu yang kita niatnya itu benar-benar all out, Mas. Kita mesti tahu apa yang kita mesti kurangi. Lalu sehari sebelumnya main game atau lihat Netflix sampai jam 1 pagi, ya kira-kira walaupun dikasih alarm 10 ya kata gatek no Mas, orang selalu bilangnya tetap aja bablas turu. Ya, karena apa? Karena kita tidak memiliki sebuah komitmen. How much do you want to pay for this? Nah, pertanyaan nomor 3 ini adalah pertanyaan salah satu kunci selain who and where. Nomor 3 ini pertanyaan kunci yang membuat orang itu jadinya akan bisa bisa mundur dari planning, Mas. Jadi kalau orang bilang mimpi, itu nggak ada satupun orang yang mau berhenti bermimpi dan mau mengkomitmenkan secara verbal, yes saya mau mencapai ini karena ini mimpi saya. Nggak ada orang yang mau mundur. Apakah Anda menyerah mimpi Anda? Enggak, saya nggak menyerah, saya masih berusaha. Tapi giliran pertanyaan nomor 3, what is the price ketika dijelentrehno, harga yang mesti dibayar, 9 dari 10 orang itu mundur, Mas. Wah, berat ya coach ya. Waduh, susah ya. Wah, ternyata nggak bisa ya. Loh, ini loh sih nggak gemes. Ya, Anda punya planning di dalam bisnis. Sudah nunggu awal tahun, ini masih pakai penyakit lama, sudah nunggu bikin resolusi supaya bisa dijadikan media sosial konten, supaya gaya-gayaan, sudah nunggu sekian lama nggak ada eksekusi, tapi tidak dipikirkan cara mendalam sebelumnya, sehingga pada hari H tahun 2022 Januari tanggal 1, baru Anda tahu, atau dalam minggu pertama di tahun 2022, bulan Januari, Anda baru sadar ternyata harga yang untuk dibayar untuk memenuhi planning Anda terlalu mahal. Nah ini kan konyolnya kuadrat-kuadrat Mas. Ya, kuadrat ping berapa sih nggak tahu, itu konyolnya kebablasan ini. Sudah nunggu kelamaan, di hari H baru sadar kalau nggak mampu atau nggak mau melakukan. Aduh, ini UPI itu ya. Jadi itu kenapa banyak planning itu akhirnya RIP Mas, rest in peace, dan semua. Ya. Rest in peace. Nah, orang bilang kan, rencana tinggal rencana, ya gara-gara begini.
Gara-gara begini, karena kita tidak memappingkan harga yang kita mesti bayar. Saya tidak bilang bahwa ini harus rumit ya. Saya nggak usah rumit. Saya tadi pakai contoh orang bangun pagi aja. Masa orang bangun pagi itu planningnya sulit? Enggak. Besok jam 4. Tapi banyak orang nggak mikir, sehari sebelumnya jadi saya mesti ngapain? Ya tidur jam 10 atau jam 9 toh. Supaya tercapai kuota tidur 7 jam, 6 jam. Atau 8 jam bagi yang memang membutuhkan lebih. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda mesti tidur segitu lama, jam tidur Anda dimajukan lebih pagi dari yang biasanya. Ada pekerjaan-pekerjaan Anda yang terpaksa harus direlokasi atau kegiatan Anda yang mesti di-cut. Nah, wis dipikirnya turun. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak mikirkan, wis untuk aing kok lah, Mas, untuk aing kok, Mbak, yang penting planning dulu. Masalah hari ini tidurnya kemalaman ya besok mugi-mugi setangi gitu toh. Loh, lah repot lah. Ini malah mengharapkan sesuatu yang kita sendiri melawan diri kita. Ingat, pertanyaan pertama, who are you? Kalau biasanya tidurnya harus 6 jam, 7 jam, jangan ngimpi kita bisa bangun dengan tidur cuma 3 jam. Kecuali Anda who are you jelas. Saya memang satpam ronda malam pun sekali itu 3 jam cukup. Wah ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda nggak sadar diri Anda, terus ngotot, ya tidak bakal jalan lah. Oke. Ya, jadi ini ada tiga hal yang harus kita ketahui ya, Coach ya, berarti ya. Ya, yang keempat dan terakhir ya. Oh, yang keempat ada lagi apa ini? Ada, yang keempat saya jelaskan. Saya jelaskan dulu supaya kita bisa diskusi siapa tahu yang tanya ya. Jadi yang keempat ini adalah, yaitu namanya komitmen berdasarkan hasil atau hukuman. Ya, komitmen, what is the price, what is the punishment. Jadi komitmen berdasarkan hasil atau hukuman. Yang keempat ini yang paling kunci aneh ya, dikunci di sini. Jadi yaitu kita bilang, bila kita tidak bisa mencapai itu, maka saya tidak akan menikmati A. Kalau saya tidak bisa bangun pagi, maka uang jajan saya hari itu nggak akan saya pakai, saya akan sumbangkan ke panti asuhan. Itu berarti punishment-nya. Jika saya bisa bangun pagi jam 4, maka saya akan lari, setelah lari saya akan makan soto favorit saya 2 mangkok. Begitu ya. Walaupun ini agak kontradiksi, larinya cuma 5 menit, makannya 2 mangkok ya, podo yang bujuk. Tapi intinya katakanlah jadi komitmen berdasarkan punishment dan hasil atau reward. Nah, keempat ini akan sangat menyenangkan kalau kita sudah melakukan 1, 2, 3-nya itu benar. Gitu ya. Nah, setelah kita menjelaskan setelah kita menentukan apa rewardnya dan apa konsekuensi kalau tidak mencapai planning kita, maka baru kita menyusun yang namanya pertanyaan nomor 3 tadi dengan lebih detail ya. Berarti saya harusnya itu mesti belajar apa ya. Harusnya saya mesti melakukan apa. Pertanyaan nomor 2, harusnya saya mesti belajar apa. Pertanyaan nomor 3 adalah harusnya saya mesti mengurangi jadwal saya yang mana. Baru disusun dengan sebuah rencana kerja atau kalender kerja. Kalender kerjanya disusun tanggal berapa, mulainya kapan, kita mulai melakukan. Ini adalah cara sistematik yang sangat-sangat efektif, guys. Tidak peduli mimpi kita seberapa tinggi, planning kita harus dibeginikan. Step by step. So who, siapa Anda? Jelaskan dulu Anda di mana, siapa Anda. Kebiasaan buruk Anda apa? Kekuatan Anda apa? Kelemahan Anda apa? Where do you want to go? Jelaskan dengan eksplisit. Ya, vivid itu berarti sangat tajam gambarannya apa yang Anda mau capai, kemana Anda mau pergi. Yang ketiga adalah what is the price? Apa harga yang kita mesti bayar? Yang keempat adalah komitmen berdasarkan reward and hasil tadi ya. Ya, tapi hasil atau reward ya. Jadi kalau berhasil Anda dapat apa? Jadi jangan terlalu takut untuk memberikan punishment kepada diri sendiri. Jangan takut karena itu bagian yang paling penting dalam membuat sebuah planning. Nah, kalau Anda sudah memiliki komitmen seperti ini, 1, 2, 3, 4 ini dijalankan, Anda buat rencana kerja, agenda kerjanya sudah jelas, maka Anda tinggal mengikuti agenda kerja saja. Sama 1, Anda perlu melakukan pelajaran ini. 2, Anda perlu tanya sama si A. Lalu 3, Anda perlu mengurangi jadwal ini. 4, ketika Anda mulai melakukan itu, nggak sadar momentumnya terbentuk. So, planning itu adalah seni membentuk momentum yang selama ini belum terbentuk. Momentum itu kalau terbentuk, dia akan punya namanya hukum kedua ya, Newton, kelembaban massa. Barang yang gerak, sebuah benda yang bergerak akan sulit berhenti, benda yang berhenti akan sulit bergerak, ya, kelembaban massa. Momentum yang dibentuk itu akan membuat Anda memiliki sebuah kayak sepur gitu ya, berhentinya susah.
maka mulai momentum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, momentum terbentuk ini akan menghasilkan sebuah force tenaga yang besar sekali, membuat Anda mau tidak mau akan sampai ke tujuan Anda. Jadi urutannya berpikir seperti itu, teman-teman. Planning itu harusnya begitu. Baik. Ya, tidak terlalu kompleks sampai harus panggil profesor segala macam, nggak penting. Yang penting Anda ngikuti aja who, where, what is the price, kemudian komitmennya berdasarkan hasil dan reward atau punishment. Oke. Ini panduan dasar yang dasar, basic, simpel gitu kan, dan saya yakin pasti semua bisa lah melakukan ini gitu ya. Baik, Coach, pertanyaan yang ingin saya ajukan itu gini. Biasanya kan kalau kita punya planning pada awal tahun, itu pasti harus ada evaluasi dong pada tahun sebelumnya, ya kan? Kira-kira apa saja ya yang perlu kita perbaiki, nah kayak gitu. Atau mungkin ada yang kalau kelebihan ya dikurangi, pokoknya dibikin balance lah atau dibikin lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya usaha kita belum sampai setahun nih misalnya, ya kan, baru 3 bulan berjalan, kita udah berhadapan dengan tahun baru gitu. Nah, kira-kira yang harus kita evaluasi itu apa? Karena hasil yang kita dapat kan belum terlalu kelihatan ya. Gitu loh maksudnya. Apa misalnya kita ada kerugian dan sebagainya, masih belum terlalu itu ya di awal-awal itu, awal-awal usaha. Nah kayak gitu. Nah ini evaluasinya seperti apa? Kemudian yang selanjutnya apakah ini kan hitungannya tahunan nih, apakah membuat rencana-rencana bisnis itu apakah memang berdasarkan setahun, terus tahun berganti kita bikin lagi, tahun lagi kita bikin lagi, atau hitungan misalnya sebulan atau 2 bulan atau setengah tahun. Nah itu gimana sih? Apa ada beda hasil gitu kalau misalnya kita bikin yang 6 bulan sekali lah atau apa kayak gitu? Kita taunya kan biasanya setahun gitu, atau mungkin ada yang 2 tahun sekali. Nah seperti apa ini? Ya, oke, thank you. Very good question, Mas Ilham. Jadi gini, intinya sama ya, kembali siapa kita. Untuk mengetahui siapa kita perlu ada flashback, feedback dari masa lampau. Siapa kita sekarang ditentukan oleh apa yang kita lakukan kemarin, kan gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa kita sekarang, 2 bulan yang lalu seperti apa, 1 bulan yang lalu seperti apa, 6 bulan lalu, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kita bisa merangkum dari past itu masa lampau untuk menentukan present. Misalkan dari 2 bulan ini, tahukah kita barang apa yang laku? Kembali ke omset ya. 2 bulan ini barangnya laku ini dibeli oleh siapa saja konsumennya. 2 bulan ini promo kita yang jalan apa saja. 2 bulan ini price kita yang kemahalan dan nggak diterima, misalkan karena kemahalan ya, itu apa saja. 2 bulan ini berapa prospek yang sudah menolak kita, berapa prospek yang sudah menerima kita, dan kenapa masing-masing prospek menolak dan menerima, alasannya apa. 2 bulan ini anak buah kita siapa yang paling menghasilkan closing? Kenapa dia bisa? Yang lain nggak bisa. Ya, 2 bulan. Jadi masih banyak. Jadi ketika Anda membuat sebuah planning, ketika saya mulai dengan who, itu bukan cuma sekedar nama saya adalah Joko, saya tinggal di kampung, bukan itu. Tapi kita bisa melihat di titik ini dalam sebuah kehidupan, di titik hari ini, kita ini siapa berdasarkan past record performance. Nah, pada saat kita melakukan napak tilas seperti itu, bedakan antara gimana ngomongnya? Bedakan antara penyesalan dengan pelajaran. Nah, banyak orang bilang, wah saya nggak mau melihat masa lalu, hal yang kita tidak mau, nggak suka. Loh, tunggu dulu. Kalau Anda mau planning, Anda mesti membongkar itu dengan kacamata pelajaran, bukan penyesalan. Kalau kita lihat masa lampau, kemudian kita lihat, waduh aku nggak mencapai omset, saya tadi katanya masih saya baru mulai usaha, baru startup, baru 2 bulan, baru 2 minggu, baru 1 minggu belum ada hasilnya, itu pun sudah menentukan siapa Anda sekarang, berdasarkan range 2 minggu. Nah, karena data yang diperoleh hanya 2 minggu baru mulai usaha, ya tentu jangan terlalu takut, kemudian minder dibandingkan dengan orang yang sudah 2 tahun, kemudian mengevaluasi 2 tahun. Ya jauh Thomas, jauh kan? Ya 2 minggu data. Modalnya 2 minggu, baru 2 minggu, baru brojol, gitu ya, baru lahir. Ya tentu kita harus mengevaluasi dan tidak apa-apa. Tapi who we are sekarang ini menentukan 2 minggu yang untuk dengan data 2 minggu yang lalu itu udah cukup untuk membuat planning 2 minggu ke depan atau 1 bulan.
Nah, rumusnya begini. Tadi kan saya katakan ya, jangan mimpi terlalu rendah, mimpi setinggi-tingginya. Jangan planning yang ngawur, planning yang secukupnya. How do you know? Bagaimana kita tahu planning kita nggak ketinggian? Biasanya rumusnya adalah begini. Kalau kita mengevaluasi 6 bulan yang lalu, untuk menentukan kita ada di mana sekarang setelah 6 bulan, maka kita akan bawa planning 6 bulan ke depan. Jadi 1:1, Mas. Kita mengevaluasi 2 minggu yang lalu, maka kita akan bawa planning 2 minggu ke depan. Kita mengevaluasi 2 bulan yang lalu, untuk menentukan siapa kita setelah 2 bulan, kita menentukan ini untuk melakukan who, where, what is the price, komitmen berdasarkan hasil, dan punishment untuk 2 bulan ke depan. 1:1. Semoga paham ya? Jadi ini membuat planning kita itu menjadi real life. Nyata, manusiawi, dan jelas planningnya. Nggak sesuatu yang, planning, belum ada pengalaman 5 tahun mau planning 50 tahun. Nggak bisa. Planning itu nggak mungkin. Orang yang sudah ahli bisa 1:2. Kita evaluasi 6 bulan untuk membuat planning sampai 2 kali 6 bulan, 12 bulan alias setahun. Itu bisa, itu sudah ahli. Kalau sudah expert bisa sampai 4-5 kali, 1:4, 1:5. Saya evaluasi 6 bulan untuk menghasilkan 5 kalinya, 3 tahun misalkan. Tapi kalau belum, jangan 1:1 dulu. Nanti kalau sudah naik, evaluasi lebih panjang, 1 bulan, jadi untuk 1 bulan ke depan. Evaluasi lebih panjang lagi, 2 bulan, 2 bulan ke depan. Dan seterusnya. Ini membuat kita menjadi waras, Mas. Soalnya planning itu kalau tidak dilakukan dengan benar, sesat, orangnya ikut sesat. Stres. Baik. Gitu, Mas. Baik. Oke, Coach Samfri, nanti kita lanjutkan kembali ya. Ya. Oke, baik. Silakan. Ya, sahabat, kita jeda sebentar saja ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Temanya memang baru agak apa ini ya? Baru jalan kok sudah akhir tahun ya. Ini menyoroti tentang bagaimana bisnis plan sih sebenarnya pada tahun depan itu seperti apa. Nah, seperti itu aja sih. Silakan ya di 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Segera kembali setelah spot berikut ini. Sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. Gila, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021. Dan yang berhasil menerima penghargaan itu adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Sementara untuk desa-desa yang lain di semua kecamatan, siap-siap ya, supaya pada tahun depan bisa mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, BBN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Kriya Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali ke Bincang Bisnis pagi hari ini bersama dengan Coach Hanfri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Baru jalan kok sudah akhir tahun. Oke, baik. Coach Hanfri masih bersama kami ya?
Yes. Oke, baik. Ini waktu tersisa 9 menit ya. Sebelum ke penanya, ini ada 2 penanya. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau langsung ke penanya? Udah langsung ke penanya aja lah. Ke penanya ada 2 langsung ya, saya sebutkan. Dari melalui Twitter @Vaniarini ya. Coach, kan biasanya di akhir tahun bank dan vendor itu banyak yang tutup buku. Nah, bagaimana sih tips atau cara untuk mengatasi agar sirkulasi keuangan, permodalan atau hal-hal yang berkaitan dengan perbankan itu bisa lancar gitu kan? Kemudian yang kedua dari Pak Hilmi yang ada di Waru. Pada usaha atau bisnis yang baru berdiri, UMKM misalnya, biasanya jarang punya karyawan atau dikerjakan sendiri, atau jika punya karyawan jumlahnya terbatas. Nah, pada saat sesi evaluasi, kita sebenarnya butuh diskusi gitu. Nah, bagaimana memutuskan hasil yang objektif terhadap hasil evaluasi, karena ini kan mungkin maksudnya tidak ada yang diajak diskusi. Jadi biasanya itu kan jadi apa yang dihasilkan atau yang dievaluasi itu atas pertimbangan sendiri atau mungkin hanya beberapa karyawan. Tapi itu kan kadang-kadang kita ini ya Coach ya, menuju ke objektif itu kadang-kadang masih agak belum 100% tercapai gitu loh. Mungkin kalau dalam rapat itu belum quorum lah atau apa kayak gitu-gitu. Karena ya itu tadi masih majority itu masih hasil pikiran yang punya sendiri. Nah, ini seperti apa caranya, gimana? Itu aja. Oke. Nomor 2 dulu yang saya jawab ya. Nomor 2 dulu. Jawaban singkatnya adalah Anda perlu punya orang luar yang bisa membantu Anda berpikir secara objektif gitu ya. Karena saya sendiri juga nggak bisa. Jadi saya sendiri masih minta bantuan teman saya, coach yang lain untuk membantu saya berpikir objektif. Manusia itu subjektif banget ya. Kalau kita anggap dia bagus, ini bagus coach tahun ini, bagusnya kenapa? Gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita sendiri sulit melontarkan ke diri kita sendiri karena itu dianggap menyerang kita. Nah, jawaban paling gampang ya coba deh kontak ke teman Anda, ke saudara Anda yang memang cukup objektif ya, cukup profesional untuk bisa mengkritik Anda dan membantu Anda meluruskan. Kalau nggak ada ya kontak IG saya deh. Nanti kita bisa janjian lagi kalau memang Anda cocok ya Anda bisa menggunakan jasa seperti kami sebagai coach ya. Tugas salah satu daripada coach seperti saya adalah membantu dan mengkritik dan meluruskan, mendisiplinkan pola pikir klien saya sehingga tajam kayak pisau cukur gitu ya, kayak razor, tajam sekali. Ya, jadi harus ada orang karena bukan saya bilang ini nggak bisa sendiri ya. Bisa, tapi hasilnya nggak bisa optimal. Karena saya pun sendiri itu masih perlu minta coach yang lain untuk mengkritik pikiran saya. Karena saya nggak melihat blind spot saya. Jadi bahasanya itu blind spot, titik buta saya itu saya tidak kelihatan. Saya menganggap, sudah oke. Teman saya tanya, kalau gini, kenapa kok gini? Iya, nggak mikir aku. Jadi ini kadang-kadang berharga banget untuk membuat orang itu jadi melek. Ya silakan Anda bisa, kalau teman-teman sudah tahu IG saya, jadi IG saya di Humphrey, HUMPHREY_Rusli ya, HUMPHREY_Rusli, memang agak sulit nama saya, jadi ya harap sabar ya, nama saya begitu. Jadi Anda bisa cek di IG saya, di sana Anda bisa DM saya kalau Anda pengen diskusi dengan saya, silakan. Untuk yang pertanyaan pertama, sebetulnya ini agak sedikit teknis ya, ini berarti dugaan saya ini dari perbankan atau dari instansi keuangan, saya nggak tahu ya. Pertanyaannya tentang tutup buku tadi ya, betul ya? Iya. Jadi bagaimana sih mengatur sirkulasi keuangan atau perbankan atau permodalan di mana biasanya pada akhir tahun itu bank atau apalah vendor atau apa itu banyak yang tutup buku gitu loh. Mungkin ada tips atau apa gitu. Ya. Sebetulnya pertanyaannya agak sedikit abu-abu ya. Iya. Posisi Anda di mana sebagai orang yang mengharapkan vendor Anda tutup buku supaya nggak nagih Anda, atau Anda sebagai vendornya yang berusaha untuk tidak kebobolan karena konsumen Anda tidak bayar Anda. Saya nggak tahu yang mana posisinya, karena ini bisa dua-dua, gitu ya. Ya apa ngomongnya? Gini aja deh, ya. Anda punya finance manager, itu salah satu tugas utamanya. Kalau belum punya ya harus punya ya. Kalau ini posisinya sudah ke arah korporatif. Finance Accounting Manager, FAM ya. Kadang-kadang FATM, Finance Accounting Tax Manager. Jadi jabatan itu FATM,
FATM atau FAM, ya salah satu. Kalau ada tidak penggabungan teks ya berarti lain. Nah, salah satu tugas yang paling penting adalah membuat yang namanya forecast keuangan. Forecast keuangan itu beda dengan accounting, ya. Jadi forecast keuangan itu tidak mencatat apa yang sudah terjadi. Kalau accounting dia mencatat apa yang sudah terjadi. Kalau forecast keuangan, planning, financial forecast, itu adalah kita menentukan budget uang kita akan masuk dan keluar, itu apa saja. Perkiraan, di akhir tahun ini kita akan mendapatkan uang masuk berapa, kita akan keluar uang berapa, total dalam setahun sampai tahun 2021 Desember tanggal 31 libur katakanlah ya, 30 Desember 2021, total yang kita sudah rencanakan dalam setahun, di awal tahun 2021 yang lalu, sampai tahun 2021 bulan November tanggal sekian, sampai nanti akhir tahun, sudah kita on track. On track itu adalah antara jumlah uang yang kita perkirakan total kita keluarkan bulanan di ping 12, sama dengan, atau kalau nggak di ping minimal kita tambahkan setiap bulan, mungkin beda-beda fluktuatif, sama dengan uang yang kita peroleh sesuai dengan forecast dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, melesetnya berapa persen? Terutama pendapatan. Kalau pengeluaran biasanya nggak meleset, kalau meleset pun biasanya naik. Ya, saya menduga kita akan keluar uang X rupiah, ternyata X plus 10, kebablas 10% gitu ya. Jadi kalau itu biasanya terjadi. Tapi kalau pendapatan, budgeting, itu kadang-kadang melesetnya ke bawah. Saya expect dapat hasil Y rupiah 10 juta, ternyata dapatnya cuma 9 juta. Nah, coba ya. Apakah financial accounting manager Anda atau financial manager Anda kalau belum punya, ya berarti Anda yang melakukan, sudahkah membuat forecast ini. Nah, ini gunanya, ini sorry bahwa teman-teman yang agak bingung jawabannya agak teknis banget ya. Jadi gunanya untuk apa? Yang pertama adalah Anda bisa mengukur seberapa Anda bisa tepat sesuai dengan perkiraan, dan kalau meleset, evaluasi. Anda balik pertanyaannya adalah siapa kita? Kenapa kita meleset? Apa yang meleset? Di mana melesetnya? Apa yang bisa kita cegah? Dan seterusnya. Nah, pertama adalah evaluasi kalau meleset, ya. Kedua, kalau kita tidak meleset, jangan senang dulu, ada dua kemungkinan. Forecast Anda terlalu gampang dicapai, atau memang Anda jagoan. Nah, kalau terlalu gampang dicapai, berarti Anda mesti bikin forecast berikutnya lebih sulit untuk dicapai. Perusahaan nggak akan berkembang. Kalau planning kita itu terlalu gampang dicapai, itu juga masalah. Nggak bisa kita terlalu, oh ya tinggal melangkah sampai tujuan. Lama-lama kan jadi anak TK. Ya, jadi Anda mesti perkirakan nomor satu dulu, forecast-kan, apakah budgeting Anda itu sesuai dengan apa yang Anda perkirakan di awal tahun. Nanti di awal tahun 2022, jika Anda financial year-nya tutupnya tahun 2021 Desember, mulai tahun finansial baru 2022 itu bulan Januari, Anda bisa mulai menentukan financial forecast lagi budgeting tahun 2022. Kemudian dievaluasi lagi. Nah, saran saya, tips saya, jangan evaluasi awal tahun buat evaluasi akhir tahun. Ini terlalu lama, Mas Ilham. Ya, evaluasilah setiap 3 bulan, Q1, Q2, Q3, Q4. Kayak kalau seperti saya, kalau saya evaluasi perusahaan ya, saya invest di saham, perusahaan DBK yang melantai di bursa saham, saya akan melihat Q1-nya berapa, Q2, Q3, sesuai dengan forecast-nya. Nah, kalau Anda bisa presentasi ke shareholders, forecast saya sesuai dengan pendapatan dan sesuai dengan perkiraan pengeluaran, maka Anda jempolan. Ini hebat planning-nya. Maka eksekusinya di lapangan jagoan. Kalau meleset, berapa persen? Ini jadi panjang, tapi intinya gini lah. Anda planningnya itu sesuai dengan kenyataan apa tidak? Melesetnya berapa persen dan bagaimana Anda bisa mengevaluasi? Ya, jadi semoga membantu. Ini waktu sudah habis sih. Jawaban saya. Evaluasi yang 3 bulan itu sebenarnya tergantung apa sih? Tergantung sama kita atau kondisi usaha kita, atau itu memang sudah ada aturan bahwa memang sebaiknya 3 bulan begitu, atau gimana nih? Ya, ini kelihatannya kesepakatan yang dilakukan antar bisnis dunia bahwa quarterly itu quarterly earning, pendapatan 3 bulanan itu menjadi acuan dasar untuk mengevaluasi bisnis. Dan saya nggak tahu siapa yang memulai ini, tapi ini dunia punya standar. Ya, jadi Anda bisa membuat monthly earning, boleh juga monthly report, monthly evaluasi boleh, saya nggak ada masalah. Cuma kalau mau standar saja supaya kita nggak terlalu aneh-aneh dibuat standar, ya ikuti standar dunia sesuai dengan bursa saham, sesuai dengan IDX ya, sesuai dengan cara pengusaha melaporkan kepada shareholders setiap 3 bulanan, quarterly earnings, quarterly report, quarterly loss and profit, kayak gitu Mas. Jadi itu standar dunia sih.
ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Coach Zamfri. Waduh, hari ini spesial atau luar biasa gitu ya. Kita terbuka, apalagi ini menyongsong tahun baru. Nah, apakah sudah persiapkan semuanya gitu ya, yang berkaitan dengan awal tahun rencana bisnis gitu ya. Baik, terima kasih Coach Zamfri sekali lagi. Selamat pagi, sampai jumpa ya. Sukses juga untuk Anda.